Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dan Allah itu kasih dan Allah mengasihi saudara dan saya. Senang sekali boleh bertemu kembali di dalam program Sapaan Kasih dari GKPB Jemaat Kristus Kasih. Dan hari ini kita masuk dalam edisi hari Selasa tanggal 30 September tahun 2025. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita mengawali dengan doa sebelum kita membaca sebagian firman Tuhan. Terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima dan bahkan berkat-berkat Tuhan yang telah Engkau siapkan. Kami hendak mengawali hari ini dengan membaca sebagian dari firman-Mu. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami. Roh Kudus tolonglah kami semua karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, bacaan firman Tuhan yang diberikan bagi kita di dalam hari Selasa, di hari Selasa 30 September 2005 dari kitab Mazmur pasal 44 ayat yang ke-27 dalam terjemahan baru edisi yang kedua berbunyi sebagai berikut. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Dari penyanyian baru, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Demikian sabda Tuhan yang berbahagialah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melihat dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua dimanapun saudara berada. Hari ini kita mengucap syukur bahwa sapaan kasih melalui dua ayat ini mengingatkan kita bahwa di dalam kelemahan dan penderitaan mari andalkan Tuhan saja. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari di belahan bumi manapun selalu ada yang namanya penderitaan. Kenapa ada penderitaan dalam hidup manusia? Ya, karena dosa. Dosa yang sudah merusak kehidupan manusia, relasi manusia dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang percaya menghadapi penderitaan? Tentu cara pandangnya harus berbeda. Kenapa demikian? Karena kita memahami bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menebus dosa kita dan kita diangkat menjadi anaknya, menjadi manusia yang baru. Nah, seperti apa kehidupan kita ini? Maka cara pandang kita juga harus berbeda. Saya mengambil suatu contoh begini. Ketika seorang pandai besi mengambil sebilah besi, ya, dia ingin membuat sebuah pedang. Apa yang dilakukannya? Besi itu akan dibakar dalam perapian yang sangat panas. Setelah itu dia akan dipukul berkali-kali, dibentuk, diarahkan demikian rupa, sampai kemudian menjadi sesuatu karya seni yang diharapkan. Proses yang dialami oleh besi ini bukan proses penghancuran, tapi suatu pembentukan. Nah saudara, inilah sebenarnya yang juga dialami oleh setiap kita, manusia, anak-anak Tuhan. Proses pembentukan, Tuhan ingin membentuk kita sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan atas kehidupan kita. Oleh karena itu melalui firman Tuhan hari ini, ada beberapa hal yang menjadi ingatan bagi kita. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, percayalah bahwa Allah adalah sumber kasih karunia, sumber kehidupan. Kalaupun ada penderitaan, adapun ada permasalahan, ingat bahwa kita hidup di dalam kendalinya Allah. Kemarin kita belajar bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Karena Tuhan memiliki kita, jangan khawatir dalam hidup kita. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, karena sudah mengerti bahwa Allah sumber kasih karunia, sumber kehidupan, datanglah kepadanya. Seperti yang disampaikan oleh pemazmur bahwa, ya Tuhan, bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Pemazmur merindukan pembebasan dan dia datang kepada Tuhan, dia tahu kepada siapa dia datang. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, dalam pergumulan ingatlah senantiasa bahwa kita memiliki panggilan yang kekal. Maka hidup orang percaya tidak berhenti kepada penderitaan di dunia ini saja, tapi memiliki tujuan yang lebih besar, tujuan lebih jauh, yaitu kemuliaan kekal bersama dengan Kristus. Maka setiap orang percaya memiliki pengharapan.
Yang keempat, saudara kasih Tuhan, dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, percayalah bahwa hidup ini sementara, maka penderitaan juga sementara, tidak akan selamanya. Maka Rasul Petrus menekankan bahwa penderitaan yang dialami oleh jemaat adalah sementara dibandingkan dengan kekekalan. Maka dari itu, pada hari ini saudara-saudara yang kasih Tuhan, khususnya bagi saudara yang mengalami pergumulan kehidupan, andalkanlah Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Mengapa demikian? Ya, karena Tuhan telah berjanji dalam perjanjian baru yang sudah kita baca. Apa yang Tuhan janjikan? Bahwa Tuhan memanggil kita. Tuhan kenal siapa kita. Yang kedua, Tuhan melengkapi. Melengkapi artinya apa? Dengan segala kepenuhannya. Sampai kekurangan kita Tuhan akan perlengkapi. Yang berikutnya bahwa Tuhan akan meneguhkan. Kalau kita diteguhkan berarti kita tidak memiliki rasa goyah karena Tuhan meneguhkan. Bahkan Tuhan menguatkan, kita memiliki daya tahan yang kuat. Dan juga Tuhan mengokohkan, kita memiliki iman yang kokoh, kuat dan tidak tergoyahkan. Dan luar biasa janji Tuhan bagi kita pada hari ini. Sehingga dalam segala perkara, dalam pergumulan, mari kita andalkan Tuhan. Mari kita memiliki cara pandang yang berbeda bahwa penderitaan bersifat sementara. Penderitaan merupakan cara Tuhan membentuk kita, membentuk karakter kita semakin serupa seperti Kristus. Dan mari dengan segala hal yang kita alami, kita akan mencapai yang namanya kedewasaan rohani. Maka kita sampai kepada marilah kita memuji Tuhan senantiasa, bersyukur senantiasa. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian Kasih Allahku, PBA nomor 133. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, betapa kami sungguh bersyukur atas kasih dan karunia-Mu atas kehidupan kami. Kami percaya akan janji-janji Tuhan digenapi atas kehidupan kami. Biarlah kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan, selalu boleh memaknai kehidupan kami dengan cara pandang yang dari Tuhan. Hari ini kami membawa dalam doa semua kegiatan kami pada hari ini. Kami menyerahkan saudara kami yang akan bekerja, anak kami akan sekolah, anak kami akan kuliah, mereka yang melaksanakan aktivitas, Tuhan memberkati mereka. Biarlah dalam segala perkara kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami juga bawa dalam doa syafaat kami ini ya Tuhan, untuk bangsa negara kami Indonesia, daerah di mana kami tinggal. Ya Tuhan, jauhkan kami dari segala bencana, beri kami damai sejahtera. Kami berdoa untuk gereja-gereja, anak-anak Tuhan dimanapun berada, dalam segenap pelayanan mereka, Tuhan sertai. Berdoa untuk orang tua, opa dan oma. Berkati para ayah, para ibu, para suami dan istri. Berkati anak-anak dalam segenap kehidupan mereka. Berkati anak-anak muda kami dalam pergumulan kehidupan mereka. Tuhan, kami mohon berkat dan tuntunan. Kami juga teringat akan saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan jamah mereka yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Saudara kami yang bergumul dalam hidup rumah tangga mereka, Tuhan pulihkan mereka dalam nama Yesus. Kami tetap berdoa untuk pembangunan gedung gereja di Jemaat Kristus Kasih yang sedang berlangsung. Tuhan memberkati sampai waktunya tiba, diselesaikan dan boleh ditabiskan dan diresmikan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami tahu kehidupan pergumulan dan penderitaan yang kami alami, tapi kami bersyukur kami punya Tuhan.
Maka kami berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami bersyukur bersama saudara kami yang berulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati mereka. Saudara kami yang bersyukur, saudara kami yang bepergian, saudara kami yang sudah tiba di rumah, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan kasih pada hari ini, Selasa 30 September. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Salam.